Sobat Tiki semuanya kembali lagi bersama kita berdua nih di acara Tiki On Air. Ustadz, ini udah pekan-pekan menuju terakhir ya. Lu sadar gak ada yang berubah? Apa? Ini loh. Siapa yang ngerubah ini nih? Ini tadi abang-abangan Tiki. Harusnya kan begini nih. Kenapa? Biar dia bertemu. Kenapa harus bertemu kalau sengsara? Iya sih. Nanti tabrakan ya sini aja. Nah, bagus nih. Kenapa sih ini? Kenapa ribet masalah ini sih? Ya ini kan menurutku mainan kita. Ya udahlah. Karena zaman sekarang tuh mainan orang tuh nggak mainan gini lagi, tau nggak? Mainannya apa? Sekarang itu ya orang nggak punya mainan, lu tau nggak? Iya. Sosmed. Bener. Orang megang HP mulu. Iya makanya. Iya. Makanya dari tadi di sini tuh HP. Tapi menurut Jadi sekarang ini nggak perlu lagi. Kenapa? Kenapa? Kan bisa gini. Jangan lah, kasihan sayang HP-nya. Emang kalau nggak disayang-sayang nih HP. Mentang-mentang banyak duit. Tapi kalau sendiri kan main sosmed ya. Iya. Padahal di sekarang tuh orang merasa sosmed itu toksik. Betul. Banyak tuh yang ngomong gitu. Betul. Dan jujur Li, Iya. aku sendiri ngerasa gitu Tat. Makanya aku dulu sempet ngasih apa ya? Ngasih timer gitu loh Tat. Iya. Jadi tahu. dia sehari cuma sejam aku buka sosmed. Terus di lock ya? Terus kalau otomatis gitu. Jadi saking ngejaga itu. Dan memang pernah suatu hari HP itu kayak di sebuah tempat gak ada sinyal. Iya. Itu merasa tiba-tiba damai sekali hidup saya. Iya. Bisa fokus pada apa yang harus aku lakukan. Betul. Terus tiba-tiba pas pulang semua orang kayak mengetahui banyak hal yang bagi aku tuh. Lo ngapain sih? Lu tahu gak si ini selingkuh loh. Si ini ini loh. Kata gue bener. Kemarin hidup gue baik-baik aja. Iya. Tiba-tiba sekarang gue dapat info yang bahkan gak ada manfaatnya sama sekali buat gue. Oke. Apa pentingnya gue tahu itu. Oke. Dan ini kejadian juga sama istriku. Dia Betul. kan FYP kan bener-bener random kan. Betul. Jadi dia tuh sekarang isi FYP-nya tuh hal-hal yang bikin dia makin overthinking. Misalnya, Oke. parah banget ini ada kejadian apa ledakan gas. Apa. Iya, Bentar. Tadinya kita baik-baik aja nih. Iya. Tiba-tiba ngeliat itu tuh jadi. Nah, Jadi toksik. jadi ngerusak mental lah. Kita jadi ngerasa. Nah, Betul. Ustadz sendiri memandang sosmed gimana? Apakah melimpahnya informasi ini suatu kebaikan? Ya. Kita jadi banyak tahu anak-anak. Iya. Atau malah jadi overshare. Oke. Atau kayak apa? Kalau kebanyakan TMI, too much information. Iya. Nah itu menurut Orang bilang bukan lagi orang sekarang bukan lagi merindukan fear of missing out. nggak FOMO lagi. Nggak FOMO. Tapi? The joy of missing out. Menyukai missing out. Iya, Tapi itu JOMO. JOMO. Tapi itu benar sih. Iya. Enak banget kalau kita nggak Iya. terlalu involve ke Oke. dalam ini. Coba ya. Tadi pagi barusan Apa yang terjadi? aku dapat postingan plot twist. Dari Dan itu membuat aku mind blowing. wow. Jadi gini ya. Dia bilang gini. Kalian sadar gak sih? Ada loh di dunia ini satu tempat yang dirancang tidak pernah memiliki jam di situ, tidak pernah memiliki jendela di situ. Jendela. Jendela nggak ada, jam nggak ada, dan dia didesain untuk benar-benar orang tidak tahu waktu, bahkan nggak mikirin waktu, bahkan dia nggak tahu pergeseran matahari seperti apa, sehingga dia lost track of time. Tujuannya adalah untuk nge-trap orang itu di situ Iya. selama-lamanya kalau bisa dan ngabisin semua uangnya di sana. Ngabisin uangnya. Iya. Dan itu kasino. Oh my god. Tadinya aku pikir udah mau ngep duluan Tat. Iya. Lu pikir apa? Ya karena Antum bilang gak ada jendela itu. Aku langsung bayangin emang ngep banget lah. Betul. Itulah kasino. Tapi mall juga sama. Itu maksudku. Paham ya? Tapi plot twistnya ada apa? Dia bilang. Apa? Tapi kalian gak sadar kan? Iya. Bahwa sosmed lebih parah daripada kasino. Kok bisa? Karena bukan hanya dia membuat kita lost track of time. Dia membuat bahwasanya kehidupan itu adalah sosmed itu sendiri. Aku jadi merinding sih. Oh iyalah. Aku bilang plot twist banget. Pikirku gini, ketika dia ngomongin ada suatu tempat. Tidak ada jam, tidak ada jendela. Kalian dibuat untuk nge-trap. Iya bayanganku tuh tempat rahasia yang apa gitu. Aku langsung tahu itu kasino bro. Kalau aku gak. Cuma masalahnya ketika dia bilang itu sosmed, aku bilang gila iya juga ya. Iya sih. Dan aku jadi ngeri sih terus terang. Tapi oke. Sebelum ngeri, sebenarnya aku punya jawaban. Jadi gini. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam hidup manusia ya, manusia itu senantiasa akan selalu punya distract. Baik itu adalah kasino ketika belum ada sosmed, baik itu adalah mall sebelum
ketika kita nggak bicara tentang kasino pun kita bicara mall dong. Tetap mall. aja seperti itu kan ya. Nggak ada jendela. Nggak ada jendela. Orang nggak bisa lihat ini sudah malam dan segala macam. Sehingga dia lost track of time aja. Udah dia akhirnya dipaksa untuk dalam tanda kutip berlama-lama yang ada di situ. Artinya itu adalah sebuah distract. Tapi pertama aku pengen kasih tahu pada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya terdistraksi. Termasuk kepada misalnya mall. Atau termasuk pada marketplace. Atau termasuk pada sosial media atau apapun. Selamat kalau Anda benar-benar terdistraksi. Kenapa? Itu artinya Anda punya tujuan. Selamat. Setidaknya itu dulu yang kamu kasih tahu tuh. Oh iya benar, ini harus dilurusin dulu. Betul. Nggak ada kata terdistraksi untuk orang yang nggak punya tujuan. Betul. Yang aku ucapkan kalian apes banget adalah kalian merasa bahwa kalian terdistraksi padahal kalian nggak punya tujuan. Paham gak sih maksudnya? Yeah. Lu terdistraksi apa? Emang lu mau kemana? Iya. Kayak orang, lu mau kemana? Itu kayak orang nyasar gak sih? Lah ya makanya. Aduh aku nyasar. Mau kemana emang Bu? Sini saya anterin. Nah, Gak tahu. Lu bukan nyasar. Lu bingung. Seumur hidup lu tuh nyasar. Oh Paham gak iya. sih maksudnya? Distraksi hanya istilah untuk orang yang sudah punya tujuan. Iya. Tapi sedang menjauh dari tujuannya gitu. Betul. Privilege orang yang punya tujuan adalah terdistraksi. No way. Jadi bener lagi. setidaknya aku merasa bahwasanya aku itu kalau aku merasa terdistraksi, aku merasa setidaknya aku bersyukur bahwa aku punya tujuan. Karena itu aku tahu aku terdistraksi. Aku mau tahu mau kemana, cuman lagi malas aja. Benar. Lagi Futur dan futur, segala macamnya. Maka kita terdistraksi kan ya. Iya. Nah artinya yang apes adalah orang-orang yang merasa bahwasanya sosmed ini kayaknya sekarang toksik deh. Sekarang kayaknya parah deh. Dia sekarang meminta waktu kita deh. Sebentar lo emang lo mau kemana? Lu kan nggak mau kemana-mana. Iya, maksudnya nggak ada sosmed pun lu not going anywhere anyway. Anyway. Nah, artinya gini ya, coba kita lihat ya. Coba kita lihat dulu sosmed. Ini bukan hanya sosmed ya. Artinya ini bisa terjadi pada setiap hidup lu sebenarnya. Kalau soal yang namanya sesuatu yang memakan waktu, sesuatu yang memakan hiburan segala macam. Karena setiap hiburan itu didesain untuk orang manteng. Didesain untuk orang fokus, didesain untuk orang lost track of time. Berarti di titik itu hiburan gak salah dong. Gak salah. Kan dia memang didesain untuk itu. Benar. Karena kalau tidak untuk itu, maka itu bukan hiburan. Iya dong. Pertanyaannya, apakah hiburan itu pasti dosa? Jawabannya tidak. Karena Al-Quran adalah hiburan. Oh, dulu tuh pernah bilang apa tuh soal itu ya? Kita berani terus kemudian kita berani mendebat Allah bahwa Allah bilang terus kemudian Al-Quran adalah hiburan. Lah ya kan, artinya kan coba kita lihat Al-Quran. Coba kita lihat pada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau lagi gabut ya. Walaupun Rasul nggak pernah gabut ya. Ya gabut itu istilah kita lah ya. Ya istilah kita gabut ya. Tapi kalau Rasul suatu waktu lagi perlu hiburan, dia bilang apa? Bacain aku Al-Quran. Oh. Jadi kita nggak bisa debate dong bahwa Al-Quran itu selain daripada petunjuk juga sebagai sebuah hiburan. Iya. Karena kalau misalnya Al-Quran diandaikan di dalam Al-Quran sendiri sebagai sebuah bintang gitu kan ya. Maka Allah katakan bintang tuh fungsinya ada banyak. Oh. Setidaknya 3 di dalam Al-Quran. 2 yang benar-benar penting, 1 tambahan lah. Yang 1 tambahan itu adalah untuk ngelemparin jin. Oh tahu. Nah, bintang rujuma li syayatin untuk melemparan jin. Tapi yang pertama apa? Menjadi petunjuk. Bintang itu adalah petunjuk. Kalau orang lost track of bintang, stars, maka dia akan kehilangan petunjuk. Makanya orang-orang bilang, kalaupun kamu gak bisa ngafalin semua bintang, kamu harus tahu bintang yang gak bergerak, namanya Polaris. Oh, bintang utara. Sebagai arah gitu ya. Iya, jadi kalau bintang kan muter tuh. Yeah. Ada pergerakan bintang kan ya, karena kan bumi kan muter tuh. Yeah. Jadi bintang kan kelihatan muter walaupun mereka tetap kan. Yeah. Nah, ada satu yang nggak bergerak. Itu adalah bintang utara itu, karena dia bersesuaian dengan kutub utara bumi. Oh. Maka ketika kita tahu bintang utara, kita tahu jalan. Kita nggak tersesat ketika di padang pasir. Tapi yang kedua, bintang juga kemudian di dalam Al-Quran adalah sebagai sebuah zina, sebagai sebuah hiasan. Gitu kan Allah sampaikan. Berarti kalau Al-Quran seperti bintang, Al-Quran adalah sebuah entertain, adalah sebuah hiburan. Dan kita gak bisa menafikan itu. Yeah. Artinya memang entertainment itu adalah untuk membuat orang supaya fokus. Gitu kan ya. Oke. Nah artinya, biar bisa fokus lagi gitu ya. Biar bisa fokus. Artinya tidak ada yang salah dengan entertainment. Nah yang perlu kita katakan adalah seumur hidup manusia akan ada banyak entertainment yang bisa mengambil waktumu. Ada banyak entertainment yang bisa kemudian untuk membuat kita lost segala macamnya. Tapi permasalahannya bukan entertainment. Tapi tujuanmu apa? Ini udah berapa kali kita bahas loh. Iya. Tapi kita sekali ini bahas adalah orang yang punya tujuan itu bisa terdistract. Tapi orang yang gak punya tujuan, hidupnya sendiri adalah distraction. Hidupnya aja.
Itu lucu sih. Orang nyasar Nggak, itu- tapi ngeluh. Tapi itu masalah sih, Tat. Karena itu bahkan saat orang mau bantu juga orang bingung. Bener. Itu kayak Heeh. aku minta bantuan dong. Bener. Mau kemana tadi? Ya dia Bener. juga nggak tahu mau kemana. Artinya sebelum lu yapping atau sebelum lu terus kemudian ngomel soal media sosial, lu harus tahu dulu tujuan hidup lu apa. Iya. Karena kalau misalnya lu tidak tahu tentang tujuan hidup lu, mohon maaf lu nggak punya privilege untuk ngomongin medsos. Iya. Itu tuh ngaruh juga ke pas ngomongin algoritma, Ustaz. Iya Kan betul. orang nyalahin sekarang algoritma nih Iya. kasih kita segala macam. Bener. Ya kan memang tadi seperti Ustaz bilang, mereka didesain untuk Iya. orang berlama-lama. Berlama-lama. Artinya Mm-mm. yang megang kendali itu kitanya harusnya Betul. kan. Karena Kalau- kita punya tujuan. betul. Jadi kayak misalkan kenapa sih yang tampil misalkan sesuatu yang nggak penting? Iya. Sebenarnya simple, Iya. tinggal di swipe, Mm-mm. di mute, di block, Betul. di not interested. Banyak opsi yang sudah Betul. disediakan. Cuman kita memilih terdistraksi kan gitu ya. Memilih terdistraksi. Sehingga datang lagi algoritma yang sama. Betul. Jadi berarti Ustadz mau bilang poinnya hiburannya itu satu hal yang lain. Betul. Dia nggak salah karena sebagai seorang pebisnis ibaratnya kan Iya. dia maunya barangnya laku dong. Betul. Yang salah yang beli dong. Bener. Kenapa kalau lu nggak butuh kenapa lu beli? Nah, artinya adalah bagi orang-orang yang nggak punya tujuan, itu hampir nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan pada mereka. Makanya salah satu terus kemudian kesyukuranku pada Islam adalah ketika aku dikasih purpose of life. Oke. Itu salah satu kesyukuranku ya. Meskipun mungkin aku nanti di tengah jalan bisa jadi gagal dalam mencapai itu, bisa jadi terus aku kemudian terdistraksi ketika mencapai itu. Tapi setidaknya aku punya tujuan yang aku mau tuju. Oh. Nah, kalau misalnya kita lihat gini ya misalnya ya, lu pengen ngambil gambar misalnya ya. Ya. Apa cara untuk bisa ngambil gambar? Maksudnya foto. Foto, Caranya caranya pakai kamera. selain pakai kamera. Oh selain pakai kamera. Terus To style, selain to HP. style. HP, selain HP. Selain HP. Mm-mm. Ah, Lu bisa gambar kan? ya Allah. Bisa kan tapi kan? Bisa. Tapi kalau ada orang dia tidak tahu tujuannya apa, lu kasih kamera paling mahal. Gua udah cek kamera paling mahal. Salah satu adalah Arri Alexa, Waduh itu mahal banget. 300 juta kan? Iya kayak ya. Ya kan? Nah, kalau dikasih orang yang nggak ngerti tujuan, itu kira-kira kamera diapain? Ganjel pintu tuh. Iya. Jadi kita jadi ngerti doang kan? itu. Berat kan? Iya. Jadi kita ngerti Iya. bahwasanya ketika kita sudah punya tujuan, bahkan barang-barang yang tidak masuk akal pun kita bisa gunakan untuk tujuan kita. Iya. Tapi ketika kita nggak punya tujuan, bahkan barang-barang yang paling berguna pun jadi sampah. Termasuk waktu. Termasuk waktu. Paham maksudnya? Ngerti. Nah artinya tidak ada salah dengan loss of time. Nah, Karena orang-orang yang sholat zaman dulu itu loss of time. Lost track of time. iya. Bahkan mereka lost track of pain. Iya. Paham gak sih maksudnya? Karena itu jadi distraksi kan bagi mereka. Iya. Gini-gini. Ada sahabat Hmm? yang punggungnya ketancep sama panah. Lagi perang. Lagi perang. Oke. Terus kemudian terus dibilang ini harus dicabut pak. Dia bilang sebentar. Aku sholat dulu. Pas aku sholat kamu cabut. Hah? Artinya sholatnya dia Iya. itu jadi distraksi. Oh, distraksi dari sebuah sakit. Betul. Berarti sholatnya nggak khusyuk dong. Gua tampar lo kalau ngomong begitu. Bukan itu ceritanya. Ya artinya di titik sampai dia nggak bisa ngerasain apa-apapun selain kehusyuan dalam sholat itu sendiri justru. Benar. Berarti kan tidak ada masalah kan dengan dalam tanda kutip entertainment kan. Tidak ada masalah dengan loss of time, lost track of time, lost track of pain dan segala macam. Yang penting kita tahu tujuannya apa. Itu berarti kan waktu sama dengan uang aja. Benar. Yang pasti kamu bakal pakai juga. Benar. Anyway, tinggal mikirnya sekarang adalah pakai buat apa kan tadi? Benar. Itu dia tuh. Artinya aku secara pribadi, aku pernah ngetes seberapa kuat media sosial itu toksiknya. Memang benar itu toksik banget. Iya. Memang benar itu adalah sesuatu yang bisa banget untuk membuat kita tuh kehilangan banyak hal. Ya. Aku bilang selama ini kan aku pernah baca orang-orang bilang doom scrolling. Aku bilang doom scrolling itu apa sih? Aku nggak ngerti sama sekali waktu itu. Iya. Sampai akhirnya aku nyoba. Iya. Aku bilang oke, aku tes seberapa bisa aku dialihkan oleh media sosial. Aku buka dong sedikit, aku geser, aku geser berapa jam? Sejam. 2 jam. Aku bilang gila. Tapi itu kerasa bentar sih. Aku bilang gila. Itu kerasa bentar. 2 jam. Iya. Bayangin lu. Iya. Aku ngetes diriku sendiri 2 jam. Dan itu toksik banget. Dan aku pengen banget terus-menerus untuk seperti itu. Tunggu, untuk seorang antum loh. Iya. Aku gak bisa bayangin untuk orang yang lain. Iya. Artinya kan ketika aku punya tujuan. Hah. Aku punya distraction, aku ngerti ini adalah bagian daripada kesyukuran karena ini adalah mengalihkan aku daripada tujuan. Setidaknya aku tahu ini ngalihin aku. Tapi ketika aku ngetes ternyata benar ini toksik banget. Maka yang aku harus lakukan adalah
aku tahu mau berbuat apa. Hmm. Maka ketika aku lagi mau nulis, aku matiin itu handphone. Oke. Karena aku tahu aku nggak bisa nulis kalau ada handphone. Mhm. Aku tahu aku nggak akan bisa nulis kalau ada notifikasi. Mhm. Kadang-kadang aku matiin internet. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena toksiknya orang yang menulis meskipun nggak ada media sosial ya. Lu lagi nulis nih, contoh ya, aku lagi nulis tentang Baitul Maqdis misalnya. Sampai satu titik ya, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis lalu berkata, maka aku bukanlah yang membebaskan Baitul Maqdis, tapi yang membebaskan Baitul Maqdis adalah tintanya Qadi. Aku nyari dong Qadi ini siapa nih? Kok hebat banget nih orang sampai dimensi sama Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia membebaskan Baitul Maqdis. Oke. Aku ketik dong Qadi siapa? Ketika aku dapat Qadi, aku dapat dong guru-gurunya lagi. Wah, keren banget. Lalu aku dapat dong ternyata dia lulusannya Imam Ghazali, gampangnya dipengaruhi Imam. Aku ketik lagi Imam, oh ternyata dia di Baitul Maqdis nulis ya. Aku ketik lagi dong akademisnya di mana. Aku dapat lagi dong tentang Saljuk. Aku dapat lama-lama nggak nulis. Ya itu terjadi padaku kok. Karena Iya. karena kebahagiaan kita untuk ngumpulin informasi itu Karena itu menyenangkan. menyenangkan. Tapi itu distraksi bukan? Lost in details gitu gak sih istilahnya? Itu maksudnya. Oh. Itu kan distraksi. Iya. Padahal tujuanku nulis. Padahal harusnya aku bisa dengan apa yang aku punya. Maka ketika aku sudah tahu masalahnya begitu, aku tahu dong tujuannya apa. Maka setelah aku baca semua, aku matiin, aku tulis apa yang ada di kepalaku. Oh, iya. Kalau nggak selesai. Masalahnya kan maunya selesai. Nah. Nah setelah selesai, aku mau nambahin detail kayak apapun terserah. Bisa abis itu. Betul. Iya, Paham kan? paham. Artinya pertama, bersyukurlah kalau Anda memang itu distraksi. Ya. Yang kedua, kalau Anda tidak tahu tujuan, Anda apes. Iya. Aku kemarin nyoba Ustaz, ya ngasih waktu itu Ya. di handphone aku. Ya. Nah, karena tahu tujuan tadi, ternyata itu memang memudahkan banget hidup. Ya. Pertama, aku hanya tahu apa yang perlu aku tahu. Ya. Jadi momen ketika ada sebuah berita 3 detik pertama kata orang hook ya. Ya. 3 detik pertama tuh hook, reels tuh. Nah Ya. itu hooknya sendiri sudah bukan yang aku cari. Aku Langsung akan skip. Bisa jadi menarik loh. Tapi aku skip. Bahkan kalau perlu dia muncul terus, Ya. aku masukin ke kayak blacklist lah gitu ya. Nah itu ternyata cukup membantu. Cuman memang ada efek sampingnya. Ya. Tidak terlalu bisa ngobrol sama orang di Betul. sekitar karena lo tahu nggak si ini yang kemarin selingkuh sama ini, Betul. update-nya udah segini loh. Baru mau ngomong. Nah terus aku bilang, aku sampai bilang coba jelasin ke aku, Iya. pentingnya kita tahu itu. Betul. Apa dampak terminim satu, Iya. kayak nggak ada kan? Tapi kenapa Betul. semua orang mau tahu sih Tat, Nah, itu? Apa oke. coba Tat? Aku berusaha untuk tidak jadi orang yang jahat juga Oke. nggak berusaha jadi orang yang baik banget ya. Ya. Tapi aku mencoba untuk memahami itu dari sudut pandangku dan pengalamanku ya. Oke. Gini, lu tau nggak sih banyak hal-hal yang buruk yang lu ajarin ke gua? Nggak ada lah. Mana? Mana? Lu tuh punya bad influence sebenarnya. Apa? Karena Coba. kalau lu bilang Coba. misalnya, ini apa gunanya informasi-informasi dalam hidup lu kan misalnya kalau Iya, misalnya kayak tadi selingkuh misalkan. lu tau nggak atau ketika bencana. begitu aku datang ke acara XK Wavers, Excaver. itu aku dapat banyak sekali informasi-informasi nggak penting dalam hidupku sebenarnya itu. Yang iya. Contohnya misalnya bahwasanya salah satu personel Seventeen itu adalah Mingyu gitu misalnya. Mingyu, ya. Terus itu kemudian, penting loh. ya terus kemudian, nah itu dia tuh apa bedanya antara Jongkook sama V gitu misalnya. Ya, Jungkook Aku sama nggak V. tahu bedanya wajah mereka apa gitu Ya, kan. Tapi kan lu berusaha untuk ngasih tahu. Betul. Dengan cara kasih tahu lu apa? Sama kayak Ustadz memandang orang Cina tuh sebenarnya beda-beda. Di mata kami nggak ada beda. Di mataku Feren dan Cinti sama aja. Tapi gini ya. Tapi di titik itu aku sebagai seorang pendakwah, Iya. terkhusus ya pendakwah di kalangan anak-anak muda, Iya. we'll never know kapan kita perlu itu. Begitu orang ngomong kita bisa nyambung, itu bisa jadi sebuah cara masuk yang bagus kepada orang-orang. Oke. Artinya gosip itu memang fungsinya memang di situ. Paham maksudku ya? Paham. Tapi balik lagi, lu harus punya tujuan. Oh, karena tadi aku udah tahu mau pakai buat apa. Iya, contoh Steve Furun pernah nanya sama aku dulu banget. Nah, dia nanya sama aku, Ustadz, aku harus ngapain? Aku ngomong nonton anime. Kenapa? Karena tujuan dakwamu ke situ. Ya. Jadi coba kamu harus paham anime-anime. Kamu harus tahu tokoh-tokohnya siapa sehingga Ya. kamu bisa nyambung. Oh, Itu mirip harusnya. kayak aku harus hafalin member-member boy band. Iya betul, kayak gitu-gitu kan ya. Ya. Suatu waktu Hawa nanya, kenapa aku nggak boleh nonton?
ngapain kamu nonton? Emang kamu dakwah sama siapa? Ya, ya, Gitu ya. maksudnya. Nah kalau kamu nonton malah nanti jadi kontraproduktif. Dan dia nonton akhirnya. Nah akhirnya dia nonton, Kontraproduktif. itu masalah hidupnya kan. Nah artinya kalau kita berbicara tentang sesuatu tujuan, kita harus tahu banget tujuan kita tuh apa. Sehingga semua yang kita perbuat, even yang dibilang orang distraksi, itu adalah bagian daripada justru leverage kita, traksi kita. Nah ini menjadi penting banget. Artinya aku hanya perlu tahu sedikit aja daripada urusan Korea. Iya. Aku nggak perlu tahu dong Gen 2 sama Gen 3 batasnya apa. Iya. Aku cuma perlu tahu ada Gen 2, ada Gen 3, Itu ada udah Gen cukup seterusnya. banget tuh untuk. Udah cukup banget. Iya. Aku cuma perlu tahu dong setiap boyband ada fandomnya. Ya, dan antum bisa mention namanya. Wow. Itu mungkin sunnah lah ya. Iya, maksudnya itu seru banget kan. Antum pernah kan di panggung Betul, mention langsung dibahas di grup-grup mereka. betul. Terus kemudian yang aku perlu tahu dong adalah bahwasanya setiap orang punya biasnya kan gitu kan. Iya, 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 Aku nggak perlu dong ngafalin bias orang yang paling banyak siapa. Iya, iya. Nah karena itu cukup bagi aku. Tapi itu nggak cukup bagi lu. Iya betul. Paham maksudnya? Betul. Karena kalau lu misalnya mengklaim bahwa lu membuat SK Wafers, orang akan tanya dong, lu udah nonton berapa banyak? Iya. Emang lu paham banget tentang drama? Iya. Lah kalau aku bilang ya, Antum mah sampai kiamat tetap aja Song Hye Kyo doang. iya kenapa nggak bisa tahu selain itu ya? Iya, karena antum nggak perlu tahu. Iya, Iya. nah, itu maksudku. Oh. Nah, artinya orang itu akan lebih mudah hidupnya dalam menilai sesuatu ketika dia benar-benar paham untuk apa semua itu dia lakukan. Termasuk sosial media. Artinya kalau misalnya aku lihat sampai sekarang ya, kalau aku mau ngikutin ya, kalau aku mau ngikutin hatiku sendiri ya, aku mau berhenti dari sosial media, serius. Itu benar sih. Serius. Benar sih, Tat. Tau gak kenapa? Kenapa? Secara umur aku sudah gak masuk. Itu ya. Iya kan? Capek juga sih. Iya capek. Kecuali di adminin, tapi kan antum nggak pakai admin. Nggak pakai admin. Dan aku bingung bagaimana caranya 3 kali sehari untuk posting kayak dulu. Itu hampir gak mungkin aku tuh. Padahal dulu aku 3 sampai 5 kali sehari loh posting loh. Twitter. Twitter, pas Instagram juga 3 kali, 3 kali sehari aku posting. Postingnya tuh ketika lagi rame-rame sebelum pergi kerja, pas makan Tapi siang. semua berbasis dan malam. tulisan kan waktu itu. Enggak, gambar. Oh iya. Coba bayangin, effortnya kan luar biasa banget kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, kenapa terus kemudian aku pengen banget, pertama secara umur, yang kedua adalah aku nggak relate. Aku nggak relate dan sulit banget walaupun aku udah mencoba untuk relate tapi sulit banget. Walaupun sekarang aku tetap mencoba untuk relate kan gitu kan ya. Tapi dalam kepalaku adalah kalau aku berhenti ini, ada nggak yang bisa aku lakukan yang jauh lebih baik ketimbang aku di sosial media? Dalam hal dakwah. Dakwah seperti segmentasi yang aku pilih. Oh. Jawabannya adalah belum dapat. Kalau sudah dapat mungkin aku udah keluar daripada sosial media. Artinya ketika aku keluar daripada sosial media, better be aku punya tanggung jawab yang aku jawab kepada Allah. Lagi-lagi tujuan ya. Tujuan. Allah bilang, kenapa kamu keluar? Gak boleh dong, aku males. Allah terus kemudian bilang, males. Tapi itu toxic gitu. Gue juga males. Iya makanya. Tapi itu toxic, justru itu lalu ada di situ. Oh. Iya kan ya. Artinya kan balik lagi nih, kalau kita menganggap bahwa kehidupan kita punya satu tujuan, kita ya harus basic di situ, harus kembalikan lagi ke situ. Kalau aku tujuanku adalah dakwah, balik lagi. Kalau ini adalah sesuatu yang kamu memang lakukan yang terbaik dan belum ada penggantinya, harusnya kamu tetap di situ sampai kamu dapat penggantinya. Iya. Kan gitu kan ya. Nah, kalau aku sudah dapat penggantinya, misal ya, atas izin Allah misalnya, aku nggak usah posting di sosial media, tapi aku dipercaya sama misalnya orang yang punya followers misalnya 400 juta misalnya, kayak Cristiano Ronaldo misalnya. Oh ya. Cristiano Ronaldo datang ke aku, Ustaz aku postingnya kayak apa ya? Aku berhenti main sosial Antum media. jadi guru spiritual Cristiano Ronaldo. Guru logika. Atau apalah. Iya, Yang iya, jelas iya. aku gak usah posting, aku lebih baik mikirin apa yang perlu dia posting. Oh. Atau mikirin apa yang harusnya kemudian menjadi programnya dia dalam postingan dia. Paham gak sih maksudnya? Iya, yang penting kan berarti kan di situ dakwahnya dapat kan? Bukan Pengaruhnya. Bukan hanya dapat, upgrade dong. Iya sih. Artinya ngapain lu ganti sesuatu kalau lu gak upgrade? Karena semuanya adalah bagian daripada distraksi sebenarnya. Tunggu, sebaliknya. Kalau gak ada tujuan. Sebaliknya, Tat. Ada juga yang tapi harus diupload di tempatku misalkan nih. Ya. Itu sering tuh kayak kajian tuh. Iya, why? Tapi Why? iya kan kayak ini ada ustadz di sini, diundang ke sini. Betul. Gabung aja semua kumpul di sini, tapi harus di masjidku. Oke. Di situ kan titik itu kita nganggap berarti tadi kalau antum malah mikir nggak apa-apa nggak di tempatku, nggak apa-apa nggak di masjid aku, tapi kalau di situ impactnya besar, bahkan nggak apa-apa aku nggak kelihatan, Benar. tapi upgrade di tujuan aku tadi ya. Bukannya lebih enak hidupku? Iya, itu mirip kayak uang tadi kemarin nggak sih gitu Mas? Iya benar. Iya kan? Bukannya itu tujuan hidupku. Bersantai-santai sementara aku dapat Dapat pahala. Itu yang terjadi kenapa antum beli mikrofon dan lain-lain kan? Betul. Supaya kita terus kemudian bisa untuk mendapat tujuan kita kan. Susahnya adalah sekarang tuh aku belum bisa, ya kalau di dalam bisnis aku belum bisa passive income itu.
Atau kalau misalnya aku bisa pun passive income, aku merasa bahwa ketika aku kerja income-ku lebih banyak gitu maksudnya. Maksudnya income di sini ganti aja dengan pahala dakwah ya. Iya, artinya pasif pahala gitu. Iya, artinya di satu titik misalnya kita di ngaji misalnya. Iya. Di satu titik lagi aku ada di escape. Di satu titik lagi kadang-kadang aku harus terus kemudian ngobrol dengan orang-orang yang misalnya punya permasalahan-permasalahan tertentu yang influence-nya besar. Dan tentu saja aku mau dong untuk bantu mereka. Selama semua itu dampaknya lebih besar daripada aku kerja sendiri. Nah itu yang kemudian aku melihatnya bahwasanya ya sebenarnya semua tadi kita balik lagi ke permasalahan awal, orang nggak punya tujuan, semua itu distraksi. Iya sih. Tapi kalau lu punya tujuan, lu bisa milih distraksi. Oh iya, mana yang less distraksi, mana Betul. yang iya juga ya. Betul kan? Batasannya apa ya kalau orang nggak punya tujuannya tuh? Gak ada batasan. Iya sih. Tapi kalau aku punya tujuan, aku bisa milih nih. Misalnya contohnya oke, aku punya tujuan, aku harus mendakwain orang-orang. Misalnya contohnya, aku mau mendakwai misalnya para dokter. Ya udah, aku kan buka gitu kan. Aku kan cari di sosial media dan aku doom scrolling soal kedokteran. Dan itu masuk semua di sini nih. Dan aku jadi ngerti apa yang mereka risaukan. Aku jadi tahu apa yang mereka permasalahkan. Aku jadi ngerti apa masalah-masalah mereka. Aku jadi ngerti keluarga-keluarga mereka seperti apa dan seterusnya. Dan aku punya senjata dalam tanda kutip lebih banyak untuk ngobrol sama mereka. Nah itu kan adalah dakwah tuh. Betul. Tapi jadinya kan gak distraksi lagi kan. Tapi kalau itu dilakukan sama lu, distraksi. Iya banget sih. Nah itu maksudnya tuh. Tapi kenapa kalau emang tanda kutip ya antum bisa memanfaatkan medsos dengan sebaik itu. Kenapa antum bisa rela kehilangan iya sih. akun antum dulu berapa juta yang sebelumnya? 5 juta. 5 juta Instagram ya? Instagram. Terus kan hilang tuh. Sebelumnya 5 juta di Facebook hilang. Oh iya? Ya sekarang digantiin di Facebook Pro. Itu tempat banyak hoax itu. Sudah sama orang jual musang. Ada, iya betul. Ada juga fanpageku di sana dibuat orang baru. Cuman aku nggak bertanggung jawab atas itu. Ya banyak yang gitu-gitu tuh sekarang tuh. Betul. Jadi karena Ustaz sekarang mainnya apa nih? 5 juta di Facebook hilang. Aku langsung ninggalin Facebook. Instagram punya 5 juta. Terus akun kedua aku yang sekarang aku pakai yang 2 juta, yang 5 juta hilang. Hilang kenapa? Gara-gara komen terus di Netanyahu. Bener-bener ada komen di Netanyahu. Padahal aku cuma komen gini loh. Apa? Aku cuma komen gini. Kapan mati? Mau takziah gitu doang. Ya Allah. Aku pengen nanya juga sama. Tapi itu kan hilang. Iya tapi hilang. Maksudnya adalah banyak orang dulu menjaga sekali Instagramnya. Karena kan tadi kayak antum bilang. Ini kan alat yang penting. Oke betul. Apalagi antum punya 5 juta followers. Bukankah kehilangan itu sebuah kerugian dalam hal dakwah lah misalkan. Iya pasti lu udah tahu sih jawabannya. Untuk apa alat kalau gak bisa dipakai? Lah ya kan alat kan platform. Lah platform itu adalah untuk orang-orang yang punya suara. Lah kalau misalnya lu punya platform, lu gak bisa bersuara, apa gunanya? Tapi ya sedih sih. Tapi setidaknya dipakai ya. Tapi sedih sih, tapi setidaknya dia syahid dengan tujuannya. Luar biasa. Yang kedua aku cuma berpikir gini aja. Ya resiko dakwah di lapak orang lah, lu mau apa? Iya sih. Lagi mana lu mau protes apa orang lu dakwah di lapak orang? Ya udah yang lu tangisin adalah ketidakmampuan lu untuk membuat umat ini punya platform yang benar. Ya itu kan. Nanti lu mau berharap apa? Ya udah kalau ibaratnya kita beli mobil, sama kayak gini. Lu tau nggak? Orang pada beli handphone ya. Handphonenya itu langsung dikasih ini apa namanya? Dikasih case. Casing, Terus dikasih terus kemudian ini apa namanya? Screen guard. Terus kemudian dijaga ini, dijaga itu. Ujungnya untuk apa? Kata orang, tahu nggak untuk apa? Untuk internetan. Supaya nilai jualnya tinggi. Emang pada ngomong gitu? Banyak orang ngomong gitu. Aku bilang really? Khususnya orang-orang milenial sama boomers ya. Boomers itu tau nggak? Dia beli mobil ya. Itu langsung disarungin mobilnya. Disarungin iya aku tahu. Joknya. Tahu nggak kenapa? Karena biar tadi nilai jual tinggi. Nilai jual tinggi. Nggak relate gue. Nah lu nggak relate kan? Karena kita beli barang kan untuk dipakai. Nah di titik itu gue udah mikir gitu. Lah iya kan? Tahu gak sih maksudnya? Lah kalau disayang agar tidak gampang rusak, aku masih relate. Kan itu biar dipakai lebih lama. Makanya maintenance. Tapi aku pernah ngomong gitu kan. Beli merek ini aja. Ini bagus nih kan? Enggak jangan, itu ntar jual lagi susah. Nah, ya kan gue mau beli bukan mau jual. Kan gitu. Nah itu maksudku, kan kita mau beli dan untuk dipakai bukan untuk dijual kan? Iya. Itu literally perkataan bapakku sih sebenarnya. Oh iya. Aku kan mau beli mobil Cina ya. Iya. Terus dia bilang gini, tapi itu nilai jualnya rendah loh, Lik. Aku mau dipakai. Iya, aku juga gak relate. Paham gak sih maksudnya? Iya. Artinya untuk apa ada barang kalau kita gak pakai, tujuannya kita beli itu untuk dipakai. Betul. Nah kalau misalnya lu terus kemudian dikasih screen guard dan segala macam, lu tahu siapa yang menikmati apa yang lu pakai? Pembeli Orang barunya. lain. Iya.
Paham gak sih maksudnya? Iya. Nah, di titik itu cara berpikirku sih. Jadi artinya barang itu semua harus ada manfaatnya. Berarti dia meninggal syahid dengan manfaatnya. Itu kalau akun Instagram punya nyawa, dia pasti bangga sama aku tuh. Terima kasih Ustadz Felix setelah merawatku. Gitu, Betul. Menggunakan. Terus aku mati syahid. Dan bukankah itu definisi pengorbanan? Itu kayak perang, itu kayak pedang yang patah di medan perang gak sih? Iya sih. Iya gak sih? Dan bukan itu definisi pengorbanan. Kita mengorbankan sesuatu yang paling kita sayang kan. Iya. Lah kalau misalnya kita mengorbankan sesuatu yang kita nggak sayang, ya untuk apa? Kayak second account gitu. Ya Twitterku hilang gitu misalnya. Nah kayak second account. Kenapa orang banyak punya second account dan komen dari second account? Oh, karena takut akun aslinya. Karena nggak ada konsekuensi. Iya kan, gak ada guys? konsekuensi, betul. Itu masalahnya kan ya. Tapi apakah hidup ini tidak ada konsekuensi? Hidup ini selalu punya konsekuensi. Dan konsekuensi itu yang harus dipilih. Artinya balik lagi kalau kita bicara tentang sosial media, itu pun sebuah pilihan sebenarnya. Oke. Karena bagaimanapun juga hidup kita itu memang harus memilih. Kalau misalnya kita sudah punya satu pilihan, maka kita harus terus kemudian menanggung konsekuensi pilihan-pilihan itu. Pastikan aja semua konsekuensi itu kan Cost, itu untuk membayar harga lu menuju tujuan tadi kan. benar. Pastiin aja tujuan lu benar-benar worth. Worth untuk itu ya. Nah, kalau tujuannya gue nggak worth, apa yang lu keluarin kan menjadi sesuatu yang sia-sia. Iya. Nah jadi artinya kalau aku mendapat situ aku jadi lebih tenang sih. Terus aku nggak mikirin ketika 5 juta tuh hilang. Yang aku mikirin adalah ketika itu ada tapi aku sudah nggak seperti itu lagi. Itu kayak ketika kita dapat 100 juta yang kemarin kita bahas. Betul. Tapi udah gak bisa ngeluarin lagi. Benar. Itu paham gak sih maksudnya? Iya. Jadi gini, di awal-awal aku minta sama Allah. Ya Allah, aku perlu punya pengaruh yang lebih besar. Supaya apa yang aku lakukan lebih besar dampaknya. Giliran dikasih gak mau bersuara. Sampai kemudian aku punya besar dampaknya. Iya. Tapi apa yang aku sampaikan tidak benar. Oh. Nah itu kan sangat-sangat dalam tanda kutip ya. Kesian. Dan ini bukannya terjadi sama semua orang nih. Iya. Bukan semua orang. Ini terjadi pada banyak orang. Iya. Ketika misalnya dia masih dikit, followersnya ngomongnya masih lurus. Ketika dia misalnya masih bukan siapa-siapa ngomongnya masih lurus. Tapi begitu dia terus kemudian sudah dapat platform, mungkin dia tidak seperti itu lagi mungkin. Nah jadi menurutku ya kalau lu tanya kenapa gue bisa santai aja, gue gak santai sih. Buktinya gue ngedein akun yang kedua. Gitu kan ya. Gue gak santai sih. Cuman gue juga tidak, jadi gini aku juga tidak dalam posisi untuk daripada hilang mendingan aku diem. Oh. Karena aku tahu, jadi gini, di masa itu lu kan tahu kan ya pilihannya sulit. Pertama orang-orang semua pada takut. Ya. Dan harus ada satu orang yang berani supaya yang lain ikut-ikutan. Iya. Aku tahu resikonya sih. Betul. Ya udah hilang tapi kan orang pada ngomong. Iya, orang jadi makin suaranya menggema di akun-akun lain kan. Kurang lebih seperti itu. Itu yang kita inginkan tuh. Oke, berarti sampai sekarang, berarti kurang lebih ya kalau ngomongin teknologi secara umum, termasuk medsos apapun itu, ya itu adalah sesuatu yang gak bisa dihindari. Iya betul. Semakin toksik, semakin enggaknya pun, ya itu terjadi pada televisi zaman dulu juga atau apapun itu. Pertanyaannya. Apa? Pertanyaannya. Lu tahu doom scrolling? Tahu. Berapa jam gue tadi doom scrolling? 2 jam. Pertanyaannya, apakah pernah ada orang doom scrolling di masanya Rasulullah? Bukan doom scrolling, tapi berlalai dalam hal lain pasti. Bukan, doom scrolling. Hah? Serius? Apa dong? Itu kan yang terjadi pada kafir Quraisy ketika dengar Rasul baca Quran. Mereka doom Berasa scrolling. dari malam sampai pagi. Mereka lebih parah daripada aku doom scrollingnya. Tapi Quran. Masa orang kafir Quraisy saja denger Quran doom scrolling. Lah, kita doom scrolling ke hal lain. Paham maksudnya? Memang tidak bisa. Tapi aku ngerti. Sih. Aku ngerti. Karena pernah ada yang bilang gitu. Harusnya kita memperlakukan Quran seperti kita memperlakukan HP kita. Maksudnya. Dan ada orang yang mempraktikkan itu. Jadinya konten. Maksudnya? Dia bangun-bangun langsung baca Quran. Oh. Terus kemudian ketika dia lagi stres dia baca Quran. Konten doang tapi. Konten doang. Jadi kan cringe kan. Karena kita gak pernah bisa relate. Yeah. Tapi kita harus tahu bahwasanya doom scrolling itu pernah terjadi. Yang aku maksud bukan doom scrollingnya. Tapi coba kita pikirkan. Selama ini kita cuma yapping atau kita cuma menyesali diri atau paling tidak kita menarik diri daripada sosial media karena kita pikir itu toksik bagi diri kita. Tapi bisa nggak kita buat agar Islam itu jadi doom scrollingnya orang? Agar orang ketika mempelajari Islam atau ngeliat konten-konten Islami hanyut terbawa. Se-entertain itu Islam itu gitu maksudnya. Dan itu pernah terjadi di zaman dulu. Cuma orang-orang kita kan sekarang nggak relate. Kalau sekarang konten Islami gini Tat. Gitu ngantuk, nontonnya ngantuk. Jumatan? Iya.
Kenapa orang-orang di Jumatan gak pernah berusaha agar orang-orangnya tidak ngantuk? Kenapa mereka berpikir bahwa kalian harusnya nggak ngantuk? Kenapa gua harus di sini? Mohon maaf, ini mentality menurutku yang harus diubah. Jadi contoh gini ya, kalau kalian memang merasa perlu agama, kalau kalian memang merasa bahwa agama itu penting, kenapa kalian nggak datang ke kajian? Aku bilang kebalik, Pak. Oh. Cara berpikir, kalau andai kan mereka sudah sadar, mereka nggak perlu kajian. Iya. Kayak aku misalnya, aku udah sadar, aku justru ngisi kajian. Tapi kalau kamu merasa bahwasanya ada orang misalnya dalam keadaan yang tidak ideal, justru itu tugas kita. Jangan nyalain orang. Kalau kita ngerasa agama segitu penting, Betul. harusnya kita mengemasnya dengan sebaik mungkin. Ya kan ya, dengan Betul. entertainment mungkin agar orang menikmatinya sama kayak menikmati TikTok tadi dan seterusnya ya. Itu ya salah satu aku pelajari dari ilmu lu yang tidak berguna itu sih. Apalah aku lagi Budaya pop. K-pop, pop culture. Pop culture. Betul. Kan lu pernah bilang kan bahwasanya kayak pop culture itu adalah sebenarnya culture yang dalam tanda kutip Low culture. low culture. Betul, itu penelitiannya. Jadi low culture yang dikemas, di-upgrade Betul. supaya punya value lebih. Betul. Ya. Nah pertanyaannya sebaliknya, ada nggak yang high culture yang dikemas jadi pop? Itu pernah terjadi di zamannya Wali Songo kan? Iya. Wali Songo itu dalam tanda kutip mengubah wayang Ya. yang itu adalah high culture menjadi pop culture Agar mudah dicerna. agar mudah dicerna. Oh. Dan orang-orang akhirnya dwellingnya di situ dalam tanda kutip doom scrolling di situ. Iya, tiap malam tuh kan kalau nonton wayang tuh kan sampai pagi. Dan gak hanya malam nonton wayang bro, diceritain sama orang besoknya. Oh. Tahu nggak semalam tuh kayak gini? Dakwah. Dakwah dia sih akhirnya kan. Betul. Oh my god, kayak kita lihat film keren terus kita dakwain kan? Betul. Oh iya. Bisa nggak sih kita jadi pembicaraan orang-orang di media sosial? Oh my god. Karena bagaimanapun juga ya, bagaimanapun juga. Walaupun andai kan kita sudah sadar banget bahwa media sosial itu toksik. Kalau lu keluar dari sana sendirian, lu lihat tuh berapa banyak orang-orang yang masih main sosial media. Terus mereka mau dikemanain? Iya. Dan mereka adalah umatnya Rasul. Dan lu akan ditanya tentang mereka. Kenapa lu keluar? Karena ini toksik banget bagi aku nggak bisa mengontrol ini. Tapi itu di sana banyak banget lu apa itu di sana? Ya itu kan terserah dia juga, salah dia sendiri dia nggak mau sadar. Bukan, itu salah lu. Kenapa lu sadar tapi nggak ngajak? Kenapa lu sadar? Nggak ngajak-ngajak tapi nggak mau menyadarkan. Atau sekalian aja lu buat sesuatu di situ. Nah itu yang membuat aku tetap belum bisa keluar dari sosial media. Setidaknya untuk saat ini ya. Ya. Kecuali kalau semua udah paham. pinter, terus kemudian mereka semua keluar daripada sosial media. Contoh kayak gini deh. Oke, kita coba tingkatin pembahasan kita. Ya. Amerika. Ya. Lu tau gak Amerika sekarang lagi rame-rame orang keluar daripada sosial media. Oh lagi ada campaign itu ya? Campaign, Ya. keluar daripada sosial media. Kenapa? Karena mereka merasa sosial media tidak membantu hidup mereka. Karena mereka merasa banget dulu ketika mereka follow orang di sosial media, mereka pengen tahu update daripada orang tersebut. Tapi sekarang update yang diberikan bukan pada orang-orang yang mereka follow. Karena sekarang, jadi gini, perbedaan antara TikTok sama yang lain, TikTok yang mulai duluan yang lain ikut nanti adalah TikTok bilang gini. Kalau orang di sosial media lain bilang gini, aku tahu apa yang aku mau. Aku follow, kasih tahu aku tentang apa yang aku mau. Karena aku tahu apa yang aku mau. Aku follow kamu karena aku mau tahu kamu. Betul. TikTok bilang, enggak, lu enggak tahu apa yang lu tahu. Lu enggak tahu apa yang lu mau. Gua yang lebih tahu apa yang lu mau. Iya. Lu follow dia, enggak lu enggak butuh dia. Betul. Gue yang tahu. And it works. Oh. Makanya terjadi doom scrolling kan. Iya. Karena ternyata manusia itu faking. Ah. Karena ternyata manusia itu ngomongnya beda dengan keinginannya. TikTok, Instagram sekarang, dia tahu kita dari apa yang tidak kita sampaikan. Karena itu lebih, terus kemudian engaging. Engaging, iya. Lebih kemudian membuat kita tuh jadi kayak lost. Iya. Sekarang aku mau tanya nih, bukankah dakwah juga sama? Dakwah tuh kan bukan tentang apa yang kita katakan kan? Iya. Tapi apa yang kita deliver pada orang. Iya. Gitu kan ya? Orang pikir Tiki cuma nganterin paket. Dia mengantarkan lebih. Orang yang nunggu-nunggu itu ngadepin apa? Seneng. Iya. Dia nganterin kebahagiaan. Dakwah juga sama. Artinya gini, coba lu bayangin ya. Sesuatu yang dihantarkan itu, ketika kita bicara dakwah, sebenarnya yang dihantarkan itu adalah kebahagiaan ke orang, solusi sebenarnya. Iya. Manfaatnya kan? Manfaatnya. Itu maksudku tuh. Karena ya tinggal kita sandingkan aja dengan dakwah gitu maksudnya. Jadi artinya orang dakwah harus berani juga bilang, mungkin lu pikir lu tahu apa yang lu mau. Oh my god. Tapi kayaknya aku lebih tahu deh apa yang kamu mau. Tapi aku di sini bukan aku. Iya. Allah. Iya. Karena kan manusia kan tadi faking. Iya. Paham gak sih maksudnya? Iya, paham. Gimana caranya kayak gitu tuh? Nah, itu berarti memang kita harus mempelajari tanda kutip ya. Betul. Ilmu-ilmu delivery tadi. Betul. Karena sehingga kita lebih tahu
daripada apa yang mereka mau. Dan kita lebih tahu cara mendelivery kebaikan lebih daripada orang mendelivery keburukan. Contoh, aku tuh gak mau ikut kajian. Contoh, ada orang bilang, aku tuh gak mau ikut kajian. Kenapa? Berarti kan bukan yang dia omongin kan. Oh. Tapi kenapa dia mau ikut kajian? Aku ternyata dalam pengalamanku berdakwah, semua orang yang bilang aku gak mau ikut kajian, itu bukan gak mau ikut kajian. Aku gak suka sama ustadznya. Bukan. Gak suka cara ngomongnya. Dia pernah dijudge. Oh. Dia pernah nanya sama orang. Hmm. Terus dia bilang, orang Yahudi itu dilaknat sama Allah gara-gara banyak bertanya. Buset dah. Maka dia bilang gue gak mau ikut kajian. Oh, dia dijudge kayak gitu. Dia bilang aku benci Tuhan. Aku gak suka sama Tuhan. Sampai segitunya. Ada orang yang bilang gitu sama aku. Ternyata dia bukan gak suka sama Tuhan. Cuma dia merasa ketika dia dalam keadaan sedih, Tuhan gak ada untuk dia. Atau setidaknya dia tidak menyadari ada keberadaan Tuhan di dia. Paham gak sih maksudnya? Jadi sebagai seorang pendakwah atau Islam itu sendiri sebenarnya adalah kamu tuh mungkin merasa kamu tuh tahu apa yang kamu mau. Tapi aku lebih tahu daripada apa yang kamu mau. Makanya kan kata Rasulullah, Rasul bilang begini, tugas seorang pendakwah itu adalah menghalangi laron dari api. Karena laron tahu banget apa yang dia mau. Panas, cahaya. Tapi api kan bisa ngebakar dia. Maka kita lebih tahu apa yang dia mau. Paham gak maksudnya? Tapi delivernya itu gimana caranya? Tunggu. Tapi ini tadi poin. Oh, poinnya di situ berarti. Ya. Antum tadi bilang kan dalam tanda kutip bukan akunya, Betul. tapi Allah tahu apa yang kamu mau. Benar. Tapi seringkali pendakwah lebih ke Akunya. Sehingga dia hanya menyampaikan apa yang dia mau, egonya muncul di situ. Kalau dia benar-benar revert ke Allah dan Rasulullah, kita bisa lihat kok Rasulullah nggak akan mengambil pola-pola atau jawaban-jawaban seperti yang dia lakukan kan. Iya, gitu. seringkali kita sebagai seorang pendakwah mengutamakan kepuasan pribadi daripada kepuasan orang yang dengar. Itu maksud aku. Heeh. Kadang-kadang aku belajar kemarin waktu Ustadz di podcast lain kan aku diundang jadi bintang tamu di Escape lah. Aku ngeliat bagaimana antum ngejawab gitu. Aku tahu antum punya 3-4 opsi jawaban gitu. Iya, idealisme ya. Iya kan. Ini ada lempar pertanyaan nih. Iya. Terus Ustadz menjawab kan. Itu kan ada 4-5 opsi pertanyaan sebenarnya. Tapi antum milih satu hal yang beliau lagi menyesuaikan dengan audiens yang ada. Itu kan kayak sebenarnya pendakwah tuh bisa milih tentang menyesuaikan apa yang orang ini, bukan egonya dia gitu. Betul. Karena kalau egonya sendiri yang dipuaskan ya dia akan kehilangan daripada orang yang didakwa itu. Tapi kalau misalnya setidaknya menurutku ya dia berpikir tentang masa depan ya. Dia berpikir tentang masa yang panjang ya. Setidaknya yang dia lakukan adalah bukan mengikuti keinginan dia. Tapi lebih kepada yang Allah mau nih apa sih dari dia. Contoh kayak gini ya. Ada orang minum khamr taruhlah ya. Terus dia nanya sama lu. Ustadz, Sajang Nim. Bukannya katanya di dalam Islam tuh kalau minum khamr tidak diterima sholatnya 40 hari. Katanya gitu kan. Nah terus menurut Sajang Nim gimana? Ya memang ada hadisnya sih. Enggak 40, 42 kayaknya untuk lu. Oh kok digituin? Kan gak mungkin itu kan? Enggak dong. Tapi gimana caranya? Iya aku emang ada hadisnya. Tapi emang kenapa? Betul. Terus dia bilang dia habis minum. Ya terus bilang berarti aku gak usah sholat. Iya enggak dong. Sholat kan urusan terima gak terima itu urusan Allah. Nah tapi Allah udah bilang gak diterima. Iya. Yuk kita makan bareng. Yuk kita mabok bareng. Aku ketika dibilang gitu. Apa aku tuh? pernah bilang gini. Iya benar. Jadi kata Rasulullah. Kalau ada orang yang tidak sholat. Ada orang yang minum khamar. Sholatnya tidak diterima 40 hari. Tapi kalau lu gak sholat lu dosa. Jadi gak diterima kan setidaknya gak dosa. Maksudnya ya udah gak diterima udah. Iya. Maksudnya artinya lu kehilangan pahala yang banyak. Iya. Tapi bukan berarti lu gak sholat. Iya bener. Tapi bukan itu juga sih kalau ada orang yang terus kemudian bilang. Tapi kan itu nenangin. Ya. Tapi kalau ada orang bilang pada aku minum khamar, aku bilang. Ya ada sahabat yang juga minum khamar, tapi tetap diakui oleh Rasul sebagai sahabat. Cuma setelah dicambuk, ya sini gue cambuk. Temen sih. Enggak sih. Enggak maksudnya ya kita tenangin lah. Bahwasanya ketika lu minum khamar, yang penting ketika lu ngomong ke gua atau lu bertanya gini, ini adalah sebuah justru sesuatu yang jarang bagi orang. Menyadari bahwasanya dia berbuat salah. Karena aku terus terang ya, aku respect banget sih dengan orang-orang yang menyadari dia berbuat salah. Karena ketika ada orang menyadari dan mengakui dia berbuat salah, ingat baik-baik, tinggal tunggu waktu dia bertobat. Karena setidaknya dia udah mengakui. Benar. Aku seneng banget sih. Yang aku males tuh apa tau gak? Denial. Males banget tuh serius. Enggak kok, ini kok. Karena ketika dia denial, Allah
akan mengeraskan hatinya. Oh, yang khatamallahu ala qulubihim. Betul. Itu kalau dia denial tuh. Iya. Tapi kalau dia ngakuin itu tinggal tunggu waktu, yakin tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu sebelum dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Karena syarat untuk bertaubat setidaknya tahu bahwa dia salah kan? Benar. Oh. Itu yang pertama. Oh, iya. Nah, itu artinya yang harusnya diketahui oleh orang-orang pendakwah, bagaimana cara menjadikan setiap bagian daripada kehidupan. Sosmed sekarang menjadi amanah. Iya. Ya ini sosmed dijadikan sebagai sesuatu yang entertainment Berarti bagi Islam. kita jangan juga langsung memilih opsi keluar dari sosmed. Menurutku. Gimana kalau kita, kan emang hidup sekarang di sosmed. Gimana kalau kita menghidupkan sosmed, Betul. jadi orang-orang baik di sosmed, Ya. sehingga yang keisi di sosmed tuh kebaikan-kebaikan. Dan itu Betul. jadi mainstreamnya justru ya. Betul. Kita setidaknya kita mencoba. Iya. Kecuali memang kalau itu benar-benar membuat lu toksik dan lu nggak bisa keluar, ya gimana lu bisa nyadarin orang kalau lu sendiri toksik kan? Toxic, iya. Nah, yang memutuskan guru. Oh, perlu pembimbing. Perlu pembimbing. Kalau guru lu bilang ya udah lebih baik lu berhenti aja. Ya udah berhenti. Iya. Karena aku secara pribadi pernah ngomong aku mau berhenti main sosmed terus nggak boleh. Sama guru. Iya. Nih, tahu lagi. Jadi teman-teman semuanya, para sobat Tiki, intinya menyikapi sosmed nggak hitam putih ya. Iya. Kalau ternyata teman-teman memang masih punya chance untuk berbuat kebaikan di sana, jangan disia-siakan. Kecuali Betul. memang sudah sangat-sangat Iya. toksik banget dan itu butuh Iya. guru yang menilai. Ya jangan mau kalah sama Tiki yang sudah 56 tahun mengantar paket. Betul, Itu gak aja- menyerah dia. Padahal Nggak banyak menyerah. yang toksik-toksik juga kan. Nah, benar. Gak mau bayar COD. Iya. Nah kita sekarang mengantar hidayah. Masya Allah. Dengan medsos, konten-konten kita di medsos gitu. Harus lebih istiqomah. Termasuk kita juga mencoba mengantarkan hidayah nih dengan Tiki on Air. Jadi Oke. kalau teman-teman suka sama konten ini jangan lupa komen ya. Dan Ya. nantikan kita di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk senantiasa mendukung kebaikan-kebaikan. Dengan cara melihat konten-konten yang bagus. Terus kemudian Biar naik tuh biar naik algoritmanya. Terus kemudian mendukung konten-konten yang bagus. Betul, di follow, di like, di komen. Nah itu Betul. tuh orang kira biasa aja. Padahal itu ngebantu si konten kebaikan itu naik kan. Iya, Ya. dan juga nanti contoh misalnya ketika Tiki misalnya sudah berkolaborasi dengan kita dengan kebaikan. Iya. Pasti nanti Tiki lebih semangat lagi untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang lain juga dalam Betul, kebaikan. insya Allah. Oke deh teman-teman semuanya, Sobat Tiki, sampai jumpa di Tiki on Air selanjutnya. Bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.